mau diobatin pakai cara medis yang bagaimanapun tidak akan bisa sembuh. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga sedulur semua selalu seger waras, sehat walafiat, mudah rezekinya, hidup penuh berkah barokah, kersaning Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sedulur semuanya, kaki adalah anggota tubuh kita yang sangat vital untuk beraktivitas setiap saat. Artinya, kesehatan kaki kita sangatlah penting sekali bagi kita semua. Para leluhur kita dahulu, sebelum ada bermacam-macam kendaraan itu, kemana-mana ya mengandalkan kaki. Jika seseorang terkena penyakit pada kaki, lebih-lebih kedua kakinya tentu akan menghambat kegiatan untuk memenuhi hajat hidupnya. Dan gangguan atau penyakit pada kaki itu selain akibat secara medis, seperti akibat kecelakaan, akibat dari obat-obatan kimia, akibat karena pola makan kita yang awur-awuran dan lain-lain, itu penyebabnya juga bisa akibat guna-guna seperti santet, teluh, dan sebagainya. Selain itu juga bisa akibat dari batiniah kita atau akibat dari penyakit hati. Kalau dalam Jawanya itu dinamakan mergo duraka atau akibat sifat semena-mena. Kalau dalam Hindu Buddha, akibat karma. Kalau dalam Islamnya, akibat berbuat dosa. Dan yang akan kami bahas di sini penyebab batiniahnya. Untuk penyebab sihir seperti santet atau teluh dan lain-lain akan kami bahas pada kesempatan berikutnya. Lalu penyebab batiniahnya apa dan apa sajakah bentuk duraka atau dosa dan karma yang bisa mengakibatkan gangguan atau penyakit pada kaki itu? Penyebab batiniahnya adalah dari penyakit hati, yaitu gumedhe atau sombong. Lalu apa saja bentuk kesombongan-kesombongan tersebut? Yang pertama yaitu nyombongake bondo donya marang wong tuwa loro. Artinya berbuat sombong, berbuat dosa kesombongan kepada kedua orang tua kita, menyombongkan harta benda kepada kedua orang tua. Contohnya, merasa bahkan berkata-kata begini kepada kedua orang tua. Saya sekarang sudah sukses dan kaya, meskipun bapak atau ibu tidak membantuku. Atau bilang begini, kalau tidak dari saya, bapak atau ibu itu pasti hidup sengsara. Lah, itulah contoh omongan-omongan atau kalimat yang menyombongkan diri kepada kedua orang tua. Dan perilaku dosa kesombongan seperti itulah yang balasannya, karma atau adabnya itu berwujud menjadi penyakit lumpuh dari pinggang sampai kaki. Jadi kaki tidak ada tenaganya, dalam Jawanya itu ngewel atau gemeteran tidak bisa dibuat berjalan.
Jangan sekali-kali kita merasa sombong, apalagi sampai berkata-kata seperti contoh tadi kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita itu meskipun tidak memberikan kita modal yang banyak atau tidak mewarisi harta benda yang banyak, tidak menyekolahkan sampai jenjang tertinggi, tetapi kita itu kan sudah dikandung, disusui, dirawat, dididik dan dibesarkan. Dan itu semua tidak bisa kita tebus meskipun dengan gunung emas sekalipun. Jadi tidak ada yang bisa membenarkan dan memaksakan sikap kesombongan kepada kedua orang tua. Berikutnya yang kedua, yaitu nyombongake bondo donya marang garwa, atau menyombongkan harta benda kepada pasangan antara suami atau istri. Jadi ini berbuat dosa kesombongan kepada pasangan. Contohnya ya merasa bahkan ngomong begini kepada pasangan misalnya, kalau bukan karena jerih payah saya, kamu itu tidak akan bisa apa-apa. Atau contoh yang lain, misalkan mengucapkan begini kepada pasangan, kalau kamu tidak jadi istri saya atau kalau kamu tidak jadi suami saya, kamu itu sudah hidup sengsara, hidup susah. Nah, omongan semacam itu juga bentuk perasaan dan sikap yang sangat sombong kepada pasangan. Dan karma atau bendu alias azab dari dosa ini wujudnya adalah menjadikan timbulnya penyakit pinggang sampai ujung kaki menjadi terasa berat sekali. Jadi mau aktivitas apapun, pinggang sampai kaki itu susah sekali digerakkan, terasa sangat berat sekali. Nah, kalau penyakit pinggang sampai kaki itu tadi akibat dari dua bentuk dosa kesombongan tadi, mau diobatin pakai cara medis yang bagaimanapun tidak akan bisa sembuh. Lalu pakai cara apa? Cara yang sudah diajarkan para leluhur kita antara lain yang pertama yaitu tobat atau bertobat memohon ampunan kepada Yang Maha Kuasa sesuai ajaran agama kita masing-masing. Kalau dalam Hindu, Buddha, dan Kristen atau Katolik, ya melakukan penyucian, melakukan pembersihan atau penebusan dosa-dosa atau karma. Kalau dalam Islamnya, ya banyak-banyak melakukan mandi taubat dan sholat taubat, memohon ampunan dan pertolongan. Dengan cara ini perlahan, sedikit demi sedikit, Tuhan Yang Maha Esa akan membuka pintu kesembuhan bagi kita semua. Selain itu, juga harus melakukan tahap yang berikutnya, yang kedua, yaitu njaluk pangapura atau meminta maaf kepada kedua orang tua. Jika dosanya dilakukan kepada pasangan, ya meminta maaf kepada pasangan. Lalu yang ketiga, nebus bendu atau menebus dosanya. Dengan apa? Dengan berbuat kebaikan kepada kedua orang tua atau pasangan. Dan yang keempat, menebus dengan memperbanyak bersedekah. Yang kelima, yaitu dengan poso weton atau berpuasa di hari kelahiran dengan niat untuk membersihkan penyakit sombong
di dalam hati. Kalau dalam Islam itu bisa berupa puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan lain-lain. Berikutnya yang keenam, ngakehake iling lan sambung pangeran, atau memperbanyak mengingat atau berhubungan dengan Tuhan. Dengan bermeditasi, berzikir, sholat, dan juga menjalankan perintah syariat agama kita masing-masing. Sedulurku semua, itulah tadi dua bentuk dosa kesombongan yang bisa menyebabkan timbulnya bendu, karma atau azab berupa gangguan penyakit pinggang sampai ujung kaki menjadi lumpuh. Jika ada pertanyaan atau respon apapun terkait apa yang kami sampaikan tadi, sumonggo silahkan panjenengan tulis saja pada komentar. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ini bermanfaat. Salam sejahtera, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.